Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimah dari kelompok 1 MPM 23.100.4153. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya penilaian. Evaluasi merupakan langkah atau proses dalam menentukan nilai dari berbagai aspek yang terkait dengan pembelajaran, nilai yang ditetapkan, dan mencakup segala sesuatu yang terkait dengan proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, evaluasi sering digunakan untuk mengukur kemajuan, pencapaian peserta didik, serta menilai efektivitas metode pengajaran dan kurikulum. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pemberian angka atau skor, melainkan juga pada pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek yang dievaluasi. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Yang pertama, evaluasi sebagai seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi ini dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Yang kedua, fungsi evaluasi yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan penguasaan materi serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Yang ketiga, fungsi evaluasi yaitu sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa ini harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, fungsi evaluasi yaitu sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Nah, hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan dan solusi yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Yang pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar siswa. Yang kedua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagaimana dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga yaitu finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Yang terakhir, summing up,
yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Aisyah dengan NPM 2314166 dan di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama, yaitu hakikat pembelajaran matematika. Hakikat pembelajaran matematika adalah proses pembelajaran yang menekankan pada penataan nalar, pemecahan masalah, pembentukan sikap, dan keterampilan penerapan matematika yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Matematika bukan hanya kegiatan berhitung, melainkan juga penelusuran pola dan hubungan, kreativitas yang memerlukan imajinasi dan intuisi, serta problem solving dan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika ditujukan agar siswa dapat berpikir logis, kritis, kreatif, dan sistematis, serta mampu bekerja sama dan memanfaatkan matematika untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam satu lingkungan belajar yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi proses belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang efektif untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, tidak hanya dari aspek kognitif tetapi juga dari sikap dan nilai moral. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika secara umum adalah agar siswa mampu memahami konsep matematika, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, serta memiliki kemampuan bernalar, berkomunikasi, menghubungkan konsep, dan merepresentasikan matematika secara baik. Selain penguasaan materi, tujuan utama pembelajaran matematika adalah melatih pola pikir kritis, logis, dan cermat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu fokus penting dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan kemampuan utama dalam pembelajaran matematika yang memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan konsep dan pengetahuan matematika dalam kehidupan nyata. Kemampuan ini melibatkan pemahaman masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menentukan solusi yang tepat, sehingga siswa dapat mentransfer ilmu matematika untuk memecahkan situasi yang dihadapi sehari-hari. Yang kedua, selain aspek kognitif, pembelajaran matematika juga berperan dalam pengembangan karakter siswa. Melalui proses pembelajaran ini, siswa dilatih untuk menjadi pribadi yang teliti, ulet, dan mampu berpikir logis. Karakter-karakter ini sangat penting untuk membentuk sikap disiplin dan ketekunan dalam menghadapi tantangan baik di bidang matematika maupun kehidupan sosial. Yang ketiga, matematika juga menjadi media efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan otak. Pembelajaran matematika mendorong siswa untuk berpikir analitis, mengenali pola, dan menyusun argumen yang logis. Hal ini merangsang perkembangan fungsi otak yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara tepat. Ketiga fokus ini saling melengkapi untuk membangun kompetensi matematika yang tidak hanya berupa penguasaan konsep, tetapi juga keterampilan berpikir dan karakter yang mendukung keberhasilan belajar dalam kehidupan siswa secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu jenis tujuan pembelajaran. Yang pertama, ranah kognitif, berkaitan dengan aspek pengetahuan dan kemampuan intelektual siswa. Ini meliputi kemampuan memahami konsep matematika, mengingat fakta, mengaplikasikan rumus, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, serta menciptakan solusi baru. Yang kedua yaitu ranah efektif, yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan yang dimiliki siswa selama pembelajaran. Ini mencakup minat terhadap matematika, disiplin dalam mengerjakan soal, empati dalam bekerja sama dengan teman, serta motivasi dan tanggung jawab
belajar. Pembelajaran matematika yang efektif juga menumbuhkan karakter positif seperti ketelitian dan keuletan. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor, berkaitan dengan kemampuan motorik dan keterampilan fisik yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam pembelajaran. Dalam matematika, ini bisa berarti keterampilan menulis, menggambar grafik, menggunakan alat peraga atau alat hitung, dan mengoperasikan perangkat teknologi edukatif. Keterampilan ini mendukung pemahaman konsep dengan pendekatan praktis dan visual. Ketiga ranah ini saling melengkapi untuk menghasilkan pembelajaran matematika yang menyeluruh, tidak hanya fokus pada kemampuan intelektual, tetapi juga sikap dan keterampilan praktis siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi instrumen evaluasi tes. Sebelum itu, mohon izin perkenalkan, nama saya Leonardo Wijayadi dengan NPM 231004133. Nah, pengertian instrumen evaluasi. Apa sih itu instrumen evaluasi? Instrumen evaluasi adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap maupun perilaku peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Instrumen ini berfungsi sebagai sarana untuk mengukur hasil belajar secara objektif, sistematis, dan terencana, sehingga guru dapat mengambil keputusan yang tepat dalam proses pembelajaran seperti perbaikan strategi mengajar, pemberian remedial, maupun penentuan nilai. Nah, dengan kata lain teman-teman, instrumen evaluasi ini merupakan alat ukur dalam kegiatan evaluasi pendidikan yang bisa berupa tes, misalnya nih, tes pilihan ganda, terus uraian, maupun non-tes, misalnya untuk observasi, angket, wawancara, portofolio, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen evaluasi. Sebenarnya ini banyak jenis instrumen evaluasi, dikategorikan atau dikelompokkan ke beberapa berdasarkan tujuan, berdasarkan bentuk soal, dan berdasarkan cara penyampaian. Yang saya bahas pertama ini instrumen tes ya, yang berdasarkan tujuan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya tes diagnostik. Nah, apa itu tes diagnostik? Nah, tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan, kesulitan, atau hambatan belajar siswa dalam suatu materi tertentu. Nah, tujuannya apa sih dilakukannya tes diagnostik ini? Untuk menemukan bagaimana yang belum dipahami siswa sehingga guru dapat memberikan remedial atau pengajaran tambahan. Contoh nih, tes khusus tentang operasi pecahan untuk mengetahui siswa yang masih salah dalam penjumlahan pecahan. Yang selanjutnya ada yang namanya tes formatif. Nah, tes formatif ini adalah tes yang dilaksanakan setelah suatu pokok bahasan selesai diajarkan. Nah, contohnya ada ulangan harian matematika setelah bab persamaan linier selesai. Nah, selanjutnya ada yang namanya sudah ya. Yang selanjutnya itu tes berdasarkan bentuk soal. Nah, ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tes objektif dan tes subjektif. Nah, apa itu tes objektif? Tes objektif ini adalah tes yang jawabannya itu benar salahnya sudah pasti dan dapat diperiksa dengan kunci jawaban yang jelas sehingga penilaiannya itu lebih objektif. Nah,
bentuk tes objektif itu seperti apa? Nah, yang saya ketahui itu ada yang pertama pilihan ganda, atau kalau bahasa gaulnya itu multiple choice. Nah, siswa dapat memilih satu jawaban yang benar dari beberapa opsi. Nah, yang nomor 2 itu benar salah atau true false. Siswa itu menilai pernyataan apakah benar atau salah. Yang nomor 3 itu menjodohkan atau matching. Siswa memasangkan dua kelompok pernyataan yang saling berhubungan. Yang nomor 4, isian singkat atau completion test. Nah, di sini siswa melengkapi kalimat atau soal dengan kata, angka, atau rumus yang benar. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tes subjektif. Apa itu tes subjektif? Tes yang jawabannya itu berupa uraian terbuka dari siswa. Penilaiannya cenderung memerlukan pertimbangan guru atau subjektif. Nah, tujuannya apa dilakukan tes subjektif ini? Nah, tujuannya itu untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengorganisasi pikiran, menalar, dan mengkomunikasikan idenya. Contoh, ini saya memiliki sedikit contoh ya. Jelaskan perbedaan antara tes formatif dan tes sumatif dalam evaluasi pembelajaran. Nah, yang saya sebutkan barusan itu adalah contoh dari tes subjektif. Nah, selanjutnya itu tes berdasarkan cara penyampaian. Itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu tes tertulis, yang nomor 2 itu tes lisan, yang ketiga itu tes praktik. Yang nomor 1 ya tes tertulis. Apa itu tes tertulis? Nah, tes yang soal dan jawabannya itu diberikan dalam bentuk tulisan. Contohnya, guru bertanya tentang rumus luas segitiga dan siswa menjawabnya dengan langsung. Nah, itu termasuk contoh dari tes tertulis. Nah, selanjutnya tes lisan. Tes yang pertanyaannya diberikan secara lisan dan dijawab secara lisan oleh siswa. Misal nih, dalam satu pembelajaran, guru melemparkan suatu pertanyaan. Nah, sebutkan hewan yang berkaki 4 misal nih. Nah, siswa di situ langsung menjawab Sebu dengan menyebutkan hewan-hewan yang berkaki 4. Nah, itu adalah tes dengan berbentuk lisan. Nah, yang selanjutnya itu adalah tes praktik atau tes perbuatan. Ya, definisinya itu tes yang dilakukan dengan meminta siswa melakukan sesuatu kegiatan atau keterampilan tertentu. Misal nih, tes renang untuk siswa olahraga, tes membuat laporan praktikum untuk siswa yang mengambil jurusan IPA. Biasanya ini dilakukan di kelas maupun di laboratorium. Nah, selanjutnya ini instrumen non-tes. Apa itu instrumen non-tes? Apa yang membedakan instrumen non-tes dengan instrumen tes? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen non-tes itu. Instrumen non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur aspek hasil belajar yang tidak bisa diukur hanya dengan tes tertulis atau lisan, seperti sikap, minat, motivasi, kepribadian, keterampilan sosial, dan perilaku. Gitu. Nah, barusan itu kan sudah saya jelaskan mengenai instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes ini apa saja sih, Mas? Bentuknya. Nah, yang pertama ada observasi, itu termasuk dalam instrumen non-tes. Nah, terus wawancara, angket atau kuesioner. Yang nomor selanjutnya itu skala sikap. Yang terakhir itu adalah jurnal reflektif. Oke, lanjut.
tes objektif. Apa itu yang disebut tes objektif dan kenapa saya lebih berfokus pada penjelasan mengenai tes objektif? Karena kan sebenarnya tes-tes itu banyak ya yang sudah saya paparkan tadi, karena saya mendapatkan materi untuk lebih berfokus pada yang namanya tes objektif dan subjektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes objektif. Nah, apa itu tes objektif? Adalah bentuk tes di mana jawaban benar salahnya sudah pasti, jelas, dan dapat ditentukan sebelumnya, sehingga penilaiannya tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, kenapa disebut objektif? Karena yang pertama, skor jawaban siswa tidak tergantung pada penafsiran guru. Yang nomor dua, kunci jawaban sudah tersedia dan pasti benar. Yang nomor tiga, dua orang pemeriksa yang berbeda akan memberi nilai yang sama pada jawaban siswa. Nah, di sini saya akan melanjutkan ya bentuk-bentuk tes objektif. Yang pertama itu adalah completion type test. Nah, apa itu? Completion test atau tes melengkapi atau isian singkat dalam bentuk tes objektif di mana soal diberikan dalam bentuk kalimat, pernyataan, atau rumus yang belum lengkap. Lalu, peserta didik diminta mengisi bagian yang kosong dengan jawaban yang benar. Disebut completion karena siswa melengkapi bagian yang hilang dari sebuah pernyataan. Disebut isian singkat karena jawabannya biasanya itu berupa satu kata, angka, frasa, atau simbol yang pasti benar. Yang nomor dua itu ada yang namanya fill in atau mengisi titik-titik dalam kalimat yang dikosongkan. Nah, tes ini merupakan tes objektif teman-teman, karena bentuk fill in mirip sekali dengan tes objektif bentuk completion. Letak perbedaannya ialah pada tes objektif bentuk fill in bahan yang diteskan itu merupakan satu kesatuan cerita, sedangkan pada tes objektif bentuk completion tidak harus demikian. Dengan kata lain, pada tes objektif bentuk completion ini butir-butir soal tes dapat saja dibuat berlainan antara yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya itu selection type test. Tes yang menjawab dengan mengadakan pilihan itu terdiri atas 3 model, yaitu true false atau benar salah, multiple choice pilihan ganda, yang terakhir matching atau menjodohkan. Nah, selanjutnya adalah tes subjektif. Tes subjektif sering disebut dengan tes uraian. Tes ini peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jawaban, yang mengakibatkan data jawaban bervariasi dan menimbulkan subjektivitas dalam penilaiannya. Nah, saya perjelas lagi ya teman-teman. Dalam tes subjektif ini, bentuk tes di mana soal itu diberikan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Nah, sehingga peserta didik harus menyusun jawabannya sendiri dengan uraian kata-kata, penjelasan, ataupun perhitungan. Disebut subjektif karena proses penilaiannya lebih banyak bergantung pada pertimbangan atau interpretasi guru atau penilai. Dua guru yang memeriksa jawaban yang sama bisa saja memberikan skor yang berbeda tergantung jawaban yang ditulis oleh siswa tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis tes subjektif.
jenis-jenis tes subjektif itu ada dua ya teman-teman, ada yang namanya tes lisan dan yang nomor dua itu ada tes tindakan. Nah di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan tes lisan. Tes lisan itu adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawabannya dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Yang selanjutnya adalah tes tindakan. Tes tindakan ini atau tes perbuatan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Tes tindakan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik, di mana peserta didik diminta melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji yang akan mengamati, menilai, dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dari evaluasi tes. Nah, di sini saya sedikit menjabarkan mengenai tujuan-tujuan dari evaluasi tes, baik yang terutama pada bidang pendidikan. Yang nomor satu, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apakah hasil yang sudah dicapai sesuai yang sudah diharapkan ataukah belum. Yang nomor dua, untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus mengulangi bahan-bahan pelajaran yang telah lampau. Dengan evaluasi atau tes yang dilakukan akan dapat diketahui apakah anak-anak sudah menguasai bahan pelajaran yang telah diajarkan ataupun belum. Kalau anak-anak secara keseluruhan telah mencapai nilai yang cukup baik dalam evaluasi yang dilaksanakan, maka berarti anak-anak itu telah menguasai pelajaran yang telah diajarkan dan siap untuk menerima pelajaran baru. Yang nomor tiga itu untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh anak-anak sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Nah, ini tambahan dari saya ya. Yang nomor 4, untuk mendapatkan bahan-bahan informasi untuk menentukan seorang anak itu dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan kata maupun saya mohon sebenarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.